Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Kenalin, aku Nabe dari community specialist. Seperti biasa, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih di Discordnya Pintu. Nah, kali ini, malam ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama dua dua orang gitu. Ditemenin sama dua orang atau dua teman-teman dari Mythic Protocol. Nah, malam ini kita mau bahas apa sih, guys? Malam ini kita mau bahas soal Mythic Protocol dengan judul Deep Dive Potensi Blockchain Gaming bareng Mythic Protocol. Nah, kali ini aku ditemenin sama dua orang, ada Kak Dave sama Kak Kenichi. Cuman di sini username-nya sebagai Kak Noob Warlock dan Kak eh Nocturnal. Lucu banget namanya. Halo, Kak Noob Warlock dan Kak Nocturnal. Hai guys. Halo, halo, Halo Kak Nabe, salam kenal. Hai, apa halo, kabar? Baik malam ya. semuanya. Baik, baik. Kita ini Nah, jawab ini, baik, tapi kita berdua lagi sakit. wah, aduh, Iya, wah, nih nggak apa-apa nih ya kita ajak ngobrol nih lagi sakit nih. Gak apa-apa. aman. Semoga Siapa Apa sih aman yang sih? nggak ya. buat pintu? Siapa sih yang nggak buat Waduh, pintu? waduh, semoga cepat sembuh. Thank you. Guys, by the way, boleh dong Kak Noperlok sama Kak Nocturnal kenalin dirinya dulu nih. Silahkan. Oke, dari saya dulu kali ya. Salam Boleh. kenal semuanya. Eh, nama saya Dev. Ini saat ini saya di mungkin pengalaman saya dari 2009 itu pengalaman udah bikin video game dulu di Agate. Nah, terus sekarang saya join di tim Mythic Protocol as marketing director di sini. Jadi lebih baik berhubungan sama marketing and community. Mungkin itu. Asik. Ya, Lanjutkan. mungkin kalau dari gua, malam semuanya, salam kenal. I'm Kenichi. I'm the head of community and partnership di Mythic Protocol. A bit of background of myself. Gua emang di Mythic Protocol mungkin 3 bulan since the inception of Mythic Protocol gue udah masuk, dan previously I was working more as a traditional and digital marketer at the same time, dan ini exploring the Web3 landscape. So yeah, betul sih. Oke, thank you guys sudah perkenalin dirinya. Jadi di sini ada Kak Kenichi dan ada Kak Dave. Nah, pengen tanya-tanya nih ya Kak Dave dan Kak Kenichi. Mungkin dimulai dari Mythic Protocol tuh apa sih Kak? Mungkin salah satu dari Kak Dave atau Kak Kenichi bisa jawab. Boleh dijelasin. Boleh, boleh. Mm-mm. Mungkin gue ya, Jack ya. Um, Silakan. Jadi untuk Mythic Protocol sendiri, sebenarnya kita adalah gameplay focus entertainment franchise. Jadi apa yang dimaksud dengan gameplay focus entertainment franchise? Ini paling gampang kita mikirnya adalah, bayangkan seperti League of Legends atau World of Warcraft, di mana kita sedang membuat satu game nih, tapi kita juga membuat IP, membuat cerita, dan membuat media lainnya dengan base dari game itu. Jadi kalau misalnya kayak League of Legends, kita lihat mereka ada League of Legends Wild Rift segala, mereka juga bikin TV show Arcane. Nah, Mythic Protocol sendiri kita bakal melakukan hal yang sama, di mana kita menggunakan platform blockchain untuk membangun universe tersebut, tapi dibikin kolaboratif, di mana semua orang juga bisa pitch in, semua orang bisa masuk ke dalam dunia kita, bisa bantu membangun dunia yang kita bangun di Mythic Protocol. Simpelnya itu. Dan sekarang kita Mythic Protocol sendiri lagi dalam tahap development. Sekarang game kita udah keluar dalam stage pre-alpha. Jadi ini udah bisa diakses oleh publik juga. I Itu sih. see. Mm-mm. Mungkin ada I- tambahan dari Dev? mm. Kalau mau download di mana Kak? Kalau mau download kayaknya udah ada di share di giveaway itu juga ya, sweet widget kita juga. Jadi semuanya dari komunitas Pintu juga udah bisa download sih harusnya. I Ya, ya. see. I see, oke. Iya, jadi sebelum lanjut mau infoin juga kalau di sini
tim Mythic Protocol juga bagi-bagi giveaway. Jadi akan ada 2 silver dan 4 bronze Compass Medallion whitelist dari tim Mythic Protocol. Teman-teman Pintu boleh banget ikutan join giveaway-nya dengan cara ngeklik sweep widget yang ada di pengumuman untuk event kali ini. Ada di channel announcement teman-teman. Nanti bisa ikutin arahan yang ada di dalam sweep widget-nya ya untuk ikut whitelist-nya gitu. Oke, by the way tadi yang udah dijelasin sama Kak Kenichi dan Kak Dev kalau Mythic Protocol itu adalah seperti game game blockchain gitu ya. Jadi kayak kayak model tadi Warcraft gitu ya. By the way, kira-kira apa sih Kak yang ngebedain Mythic Protocol dengan game-game lainnya? Apakah Mythic Protocol ini termasuk game play to earn kah? Atau pay to earn kah? Atau P2P itu gimana? Dev mau, you wanna take over this? Oh, nanti tolong tambahin ya. Iya. Ya, jadi benernya kita mungkin kok bisa dibilang dari awal kita ketika bikin Mythic Protocol itu we never believe on play to earn karena we believe kayak people of main purpose ketika dia playing game itu for having fun. Jadi kita nggak pernah pakai istilah play to earn dari ketika awal kita bikin Mythic Protocol tahun lalu. But people, tapi ini game yang bakal di build on top of blockchain technology karena kita believe bahwa the future of video games itu bakal di value dari video game ini bakal bisa ditingkatkan dengan adanya teknologi blockchain di belakangnya. Di mana itu bakal banyak bisa memberikan experience baru ke usernya, bisa memberikan value ke komunitasnya juga. Di mana salah satu end result yang bisa didapatkan sama user itu earning. Tapi that's not the main purpose of the game. Jadi dari awal kita bikin game Mythic Protocol sendiri ini dengan tujuan bahwa gamenya harus fun dulu. Makanya dari sekarang kita juga dari awal kita announce Mythic Protocol, kita belum pernah launching NFT atau token apapun. Kita masih fokus build the product dulu. Kita masih fokus make sure bahwa kita bisa deliver meaningful sama deep gameplay dulu. Makanya kita harus pertama di bulan Agustus kemarin tuh pre-alpha build, yaitu Retainer Academy, di mana fokus di sini adalah kita first iterasi kita pengen dapat feedback dari user apakah gamenya ini cukup fun atau enggak buat mereka. Dari Ya. Ken, ada tambahan kan? Betul. Jadi kalau misalnya lihat tim kita juga, tadi juga gue lihat ada dimension nih di chatnya. Ya kita banyakan dari developers kita juga dari Agate. Jadi our background is very much on the game development side of things. Dan kita ngelihat emang sekarang banyak banget project itu fokusnya ke hal yang bukan bisa dibilang nggak salah lah ya. Cuma fokus dari satu game adalah bikin game yang fun dulu. Nah, kita mau fokus ke sana. Earning dan ownership yang sering dibicarakan di banyak GameFi projects itu merupakan bonus. Jadi yang paling utama adalah kita mau coba dulu bikin game yang menarik, game yang fun, dan kita cari cara supaya bisa enhance gaming experience through the blockchain system. Jadi NFT, gimana sih kita bisa pakai NFT ini supaya bisa enhance gaming experience para gamers nih. Banyak orang kan udah fokusnya ke owning sama earnings doang. Nah, kita mau lihat dari sisi intrinsiknya, kira-kira apa sih yang bisa kita tambahkan di aset-aset kita. Itu. Jadi mungkin buat yang semua yang mau coba game kita juga ntar bisa kind of experience the game itself kayak Diablo ya. Kayak Diablo tapi Diablo with guns. Mungkin itu sih dari project kita. Ya, sama nambahin dikit mungkin paling gampangnya kalau kita melihat kayak beberapa game yang dalam tanda kutip ngomongnya play to earn itu kalau kita perhatikan ya, maksudnya orang-orang stay di produk itu, terus kita coba anggaplah kita ambil semua elemen game di sananya, komunitas tersebut bakal stay karena
main motivation sana bukan buat having fun nama gamenya, tapi karena buat earningnya. Nah, kita pengen make sure bahwa orang bisa stay ini dengan main motivation itu adalah dengan karena mendapatkan meaningful experience dari game kita, di mana earning sebagai salah satu end result-nya aja. Setuju. Ujung-ujungnya pertanyaan yang kita tanyakan, game itu buat apa sih? Game itu buat kerja atau buat kita lari dari, maksudnya bukan lari dari kenyataan ya, tapi some sort of our way to have fun. Jadi jangan sampai game itu jadi satu medium untuk quote-unquote kerja. Iya. Soalnya I kalau see. misalnya bikin game kan udah susah ya. Maksudnya kita nggak mau bikin game susah terus tapi ujungnya elemen gamenya sendiri nggak kepake. Mending kita bikin experience yang simple aja, orang bisa staking, bisa earning, nggak perlu ada game yang deep, ya udah. Tapi ya itu that's not a game for us. I Gitu. see. Oke. Jadi sebenarnya selain ada earning, tapi pengen juga nyiptain experience untuk para pemainnya gitu ya Kak. Jadi bukan cuman sekadar kayak fokus ke result, tapi pengen juga nih prosesnya orang-orang menikmati dan sebagai developer pun juga ibaratnya menikmati prosesnya juga gitu, proses pembuatannya. I see. Untuk menurut Kak Dev sama Kak Kenichi sendiri, untuk game berbasis blockchain ini seperti kita tahu ya, kita kan juga lagi menghadapi bear market nih Kak, so far gitu. Nah, apakah menurut Kakak-kakak game berbasis blockchain itu bisa survive di saat bear market, contohnya kayak sekarang atau mungkin nanti ke depannya gitu? Of Ya. course. Mmm, Simple answer-nya of course sih. Sebenarnya pedoman yang selalu kita pegang juga, bear market is the perfect time for us to build. Jadi itu yang selalu kita pikirkan. Dan kita lihat sendiri, tadi Dave juga bilang bahwa Web3 itu adalah cycle berikutnya untuk gaming. Dan kita lihat emang itu ngarahnya ke sana, ngarahnya ke sisi Web3. Jadi either way, for us game developers, ya you need to head towards that path aja. Ya. Dan mungkin salah satu yang menarik ya, nanti ketika bear market ini pasti yang stay itu benar-benar kayak produk-produk yang emang dibikin sama orang-orang yang believe in this market, sama in this technology, dan orang yang kayak pihak-pihak yang cuman karena riding the wave, karena kemarin ketika bullish market aja, mereka pasti bakal cabut ketika marketnya nggak bagus kayak gini. Dan nanti bagusnya adalah ketika nanti the next bull market, bakal banyak Web3 games yang high quality yang ready buat dimainkan teman-teman sih. Betul. Karena market sekarang justru bagus, di bear market sekarang kita lumayan weeding out the bad actors lah ya. Kita lihat in recent times with SBF, with FTX, for example, we're weeding out the bad actors in the space. Dan kedepannya orang bukan fokus lagi, karena kebanyakan yang mengerti NFT itu cuma lihat gambar doang, JPEGs doang. Sebenarnya teknologi Web3, teknologi blockchain is more than that. The smart contracts, the non-fungible tokens, NFT ini potensialnya lebih besar daripada JPEGs. Makanya kita juga membuat collaborative universe kita, aset-aset kita juga kita mikir bagaimana sih kita bisa fully utilize the blockchain technology dengan benar. I see. Oke. Nah, oh ya by the way buat teman-teman yang hadir di live kali ini, yang mau nanya-nanya ke tim Mythic Protocol juga boleh banget cantumin pertanyaannya di chat events di voice channel kita ya. Nanti pertanyaannya aku bacain dan mungkin hopefully bisa dijawab sama Kak Dev sama Kak Kenichi gitu. Langsung aja ditanya-tanyain guys. Oke. Yes. Lanjut. Kak, ini sebenarnya aku penasaran sih, Kak. Gimana sih, Kak, cara kalau mau main tuh ke Mythic Protocol tuh gimana sih, Kak? Apakah harus beli NFT-nya dulu kah? Atau bisa langsung download terus langsung main kah gitu? Ya, nanti Ayo kok deh. sebenarnya Mythic Protocol itu kita bakal treat Mythic Protocol just another free to play game sih.
kita rencananya. Jadi ya kayak free to play game pada umumnya, orang nggak usah beli apapun, biar dia bisa cobain main, tapi ada orang yang dari awal dia udah purchase, misalnya skin A, skin B, dia udah punya item A, item B, di mana dia ketika main ada experience ekstra atau additional benefit yang dia dapatkan dari awal. Jadi ya just another free to play games. Oh sih, jadi nggak perlu kayak ada harus diwajibkan mem-purchase, satu NFT dulu Betul, sampai harus, baru bisa main gitu. Jadi free to betul, play Ya, ya? I betul. ya. see I see. Jadi Jadi sekarang Mhm pun ya, mhm. lanjut eh, lanjut ya. dulu dulu yaudah. Kita sebenarnya kayak salah satu yang kita sangat sukai sama free to play business model itu adalah itu karena business model yang bisa membuat video game itu menjadi mass market kan. Dulu orang kalau mau main game dia harus punya konsol dulu, dia harus beli gamenya dulu, gamenya mahal 600.000, 700.000. Tapi dengan adanya free to play game, semua orang, orang tua, anak kecil, orang yang mungkin uang jajannya pas-pasan, mereka juga bisa main game tanpa harus proses di awal. Jadi eh, membuat game yang sangat sosialis ini sebenarnya sangat-sangat bagus, di mana itu jadi kayak subsidi silang kan. Orang yang mau spending banyak bisa, orang yang nggak mau spending pun bisa. Dan dengan adanya orang yang spending banyak itu dia bisa mengcover biaya yang dibutuhkan untuk maintain orang-orang yang nggak bayar tadi, orang-orang free to play dengan kasarnya. Jadi sebenarnya itu modal yang sangat bagus banget sih. Jadi kita bisa make sure banyak orang yang main, tapi disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ada yang mau spending silakan, ada yang nggak mau spending bisa main. Kan lanjut Mmm, tadi. I see. Ya, bahkan sebenarnya sekarang pun walaupun belum final ya, dan build kita masih off chain, sebenarnya game kita ini udah di pre-alpha ini semua udah bisa enjoy juga. Jadi we're looking forward to hearing from you guys, feedback dari kalian juga terkait game kita. I see. Nah, nih boleh banget nih teman-teman Pintu yang misalnya penasaran pengen main, karena game itu free to play, jadi teman-teman bisa langsung main aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus, purchase ini dulu, purchase itu dulu, mau purchase silakan, nggak purchase bisa langsung main, gitu. Jadi either way win-win solution. Oke. Oh ya udah aku penasaran Kak, ini kan namanya menarik ya, Mythic Protocol. Karena jujur aku, belakangan lagi seneng main game yang ada, mythic-nya gitu. Terus kayak, eee, Kak Ken dan Kak Dev tuh, terinspirasi dari apa sih? Maksudnya in game-nya itu cerita dari gamenya sampai kayak, judulnya dipilih Mythic Protocol. Wah, seru nih. Mungkin lebih ke core premise of the world building dulu ya. Mhm. Kalau kita itu mungkin bisa bayangin seperti Men in Black ya. Men in Black di mana secret society, secret agents going against mythical creatures. Jadi lawan Cthulhu, lawan werewolf dan lain-lain. Uh, itu kind of like the basic premise of the story. Nah, kita akan membangun cerita ini berbasis uh, kenyataan. Jadi real world kita, tapi kita tambahin fiksinya juga, layer fiksinya di sana, plus one-nya. Jadi kita selalu mempertanyakan this question of what if Black Death yang di tahun apa ya itu ya 1346 ya kalau nggak salah 1346, what if Black Death itu bukan suatu pandemi, what if there was something behind it, mungkin apa ada monster, ada rift yang muncul di tahun 1346, ada force of nature di luar dunia kita. Nah, itu kind of like the basic story of Mythic Protocol itself sih. Dan kedepannya kita bakal bikin platform juga di mana sebenarnya orang-orang juga bisa explore nih cerita-cerita mereka sendiri. Misalnya, for example nih ya, ada petir besar di Jakarta atau gimana. Kita bisa twist tuh cerita-cerita begitu. Kita bisa twist, oh petir besar tadi itu yang terjadi barusan 5 menit itu sebenarnya ada kejadian mitik tertentu juga nih. Nah, kita bisa explore cerita-cerita itu dan kita bisa masukkan ke dalam platform kita juga. Mungkin Mmm. ada tambahan dari Jeff kali ya.
Iya, jadi, ya tadi kayak Ken bilang sih, jadi kita pengen bikin dunia ini highly relatable buat orang-orang, sehingga, kita bisa ajak sebanyak mungkin orang untuk build on top of our, eee, platform bareng-bareng. Jadi spirit yang kita mau bawa di Mythic Protocol ini adalah collaboration with community nantinya. Tadi mungkin juga tadi kan, Ken nyebutin beberapa, eee, teori konspirasi yang makanya kayak beberapa sebagian besar komunitas kita di awal orang-orang yang suka teori konspirasi kayak gitu. Hmm, I see. Jadi ibaratnya apakah ini juga, menyinggung istilah, multiverse, Kak? Enggak juga ya? Apa iya? Maksudnya kayak Enggak sih, enggak ya? Oh, I see, enggak, oke. ya for now enggak sih. Kayaknya Mmm, enggak Lebih efek kayak kayaknya nggak, jadi lebih ke universe kita tapi dibikin fiction gitu. Jadi mmm, ditambahin satu layer di atasnya ada layer fiksinya. Apakah I see. ya kalau misalnya terjadi hal ini ada alasan lain, konspirasi sih sebenarnya sih. Mmm, Lebih ke konspirasi instead of the multiverse. I see, oke. Jadi ada teori lain dari yang Yes. dunia asli, di dalam Mythical Protocol ada juga tapi teorinya berbeda. I see. Yes. Oke, got it. Nah, ini Kak, mau tanya juga lagi. Kan, Mythic Protocol tuh, game yang memang dibangun, di Web3 gitu ya, di blockchain. Nah, mau tahu dong Kak, kenapa, Mythic Protocol nggak, nyoba bangun di Web2 juga? Atau mungkin ada alasan tertentu kah? Atau ada aiming tertentu kah? Iya Pak Dev, sebagai orang dari Agate yang udah game development. iya tadi, seperti yang kita udah sempat mention sih ya, jadi kita kita pertama kali kita terpapar terhadap teknologi Web3 ini tahun lalu sebenarnya. Dan ketika itu, saat itu kayak CEO kita, Arif, CEO Agate waktu itu langsung dia belajar tentang Web3, berminggu-minggu dia baca banyak, buku. Terus, waktu itu kita ngobrol-ngobrol juga, kita waktu itu juga sempat bantuin beberapa project Web3 lainnya. Kita jadi belajar dan kita mengambil kesimpulan bahwa this is the future of video game. Jadi waktu itu kita ngeriset bahwa, itu, sering banget sih tanyain kenapa harus bikinnya di Web3, kenapa nggak di Web2? Karena banyak banget yang bisa di-enable di Web3 ini. Mungkin contoh paling gampangnya yang tapi setelah kita coba riset ternyata that's not the main benefit dari Web3 adalah ownership kan. Jadi kalau dari dulu, eee, gamers, jadi sekarang jadi bisa punya ownership terhadap, ketika ketika mereka beli item di dalam game. Mmm, jadi sekarang dengan di Web3 ini, mereka bisa dengan legitimate ketika mereka beli sebuah item, mereka bisa memiliki, item itu selamanya, dan ketika server game-nya itu tutup, mereka masih tetap punya, item tersebut sebagai memorabilia, sebagai memento. Dan mungkin, contoh lainnya adalah kayak, Amiibo kan. Kalau, pada teman-teman di sini pada main game nggak ya? Eee, kalau yang tahu Nintendo Switch kan ada Amiibo tuh, koleksi patung-patungan mainan kecil gitu. Nanti kalau di-scan di Nintendo Switch, nanti di gamenya misalnya Mario, Super Smash Bros. Itu nanti misalnya saya punya patung Zelda tuh. Nanti saya di Super Smash Bros. Nanti jadi saya bisa pakai karakternya Zelda buat, tarung di sana. Terus nanti saya pindah ke Mario Kart, misalnya kalau nggak salah ya Mario Kart, nanti saya bisa pakai karakter Zelda itu di Mario Kart. Jadi, dengan adanya, sistem blockchain ini, item yang udah saya beli itu bisa dimainkan di semua game blockchain yang di dalam ekosistem yang sama. Itu sangat-sangat rewarding buat para kolektor sih. Jadi dia bisa beli satu item, dia bisa mainkan dengan experience yang berbeda-beda karena game yang tersedianya beda-beda. Terus kita juga melihat bahwa sebenarnya kayak, ya kalau dari kita kan kayak kenapa harus, Web3, kita melihat bahwa ujung-ujungnya adalah value generation. Again kan video game itu adalah, produk teknologi di mana ketika teknologi makin advance, marketnya makin besar. Seperti contohnya itu ketika ada teknologi mobile game, internet web tuh, orang jadi yang sebelumnya cuma bisa read
sekarang orang jadi bisa bikin konten, terus orang yang dulunya harus main speknya harus punya PC, harus punya Nintendo, harus punya konsol. Sekarang dari mobile game yang makin canggih, orang bisa main game dari mobile game. Nah, Web3 ini kita melihatnya adalah value generation, di mana game, entertainment itu kan semuanya kan tentang konten kan, tentang di mana ketika kita bisa encourage komunitas para fanbase untuk bisa generate value bareng-bareng di sana, maka umur dari sebuah produk, sebuah game itu pasti makin panjang karena konten yang dibangun di sana makin unlimited, karena dibantu sama nggak cuma developer aja, nggak cuma publisher aja, tapi itu bisa co-create, kita bisa nge-enable co-create sama komunitas. Dan dengan adanya Web3 ini kita bisa ngasih insentif ke teman-teman yang mau build bareng kita kan, karena dia bisa punya ownership. Dari ownership-nya tersebut, ketika ada sebuah benefit yang dia deliver, yang dia sumbang ke komunitas, dia bisa dapat something in return juga nantinya. Harapan kita seperti itu. Jadi emang ini project kolaborasi yang kita pengen bawa, di mana itu tuh cuma bisa dilakukan hanya di Web3. Nggak bisa kalau di Web2. Ada tambahan nggak, Ken? Gue mau tahu dulu dong, di sini ada pemain FIFA nggak ya? Gue sama Dev pemain FIFA, pemain berat FIFA nih. Nah, ayo guys, siapa nih yang main FIFA guys? Aku lihat ada banyak yang ngetik nih di kolom komen nih. Oh, ditungguin versi Kalau si Bro Ken ya. fansnya MU sama fansnya Ronaldo sih kan. Wah, Ronaldo-nya tolong dibuang ya dari equation ya. Tolong ya. ini Ya, yang jadi komen. betul kata Gimana? Dev. Jadi interoperability itu salah satu aspek keuntungan dari penggunaan Web3 dan blockchain. Walaupun itu bukan jadi satu fokus, tapi itu bonus dari keuntungan dari Web3 juga. Di mana aset-aset yang kita bikin nih, misalnya Mythic Protocol bikin aset nih, aset-aset yang kita bikin di Mythic Protocol sebenarnya bisa dipakai oleh project-project lain juga. Aset-aset tersebut bisa dipindahkan ke game-game lain nih, ataupun ke media lain sebenarnya. Kalau misalnya ada art project, ada project-project lain, nggak mesti game deh. Mereka mau translate NFT kita, mereka punya kebebasan untuk melakukan hal itu. Jadi amit-amit kalau misalnya satu project failed nih, satu project failed di Web3, aset-asetnya bisa dipakai lagi sama project lain. Jadi ujung-ujungnya ownership buat aset tersebut tetap dipegang oleh para pemegang NFT-nya. Itu salah satu keuntungan dari NFT. Dan kita lihat, dan di satu sisi juga, semuanya decentralized. Semuanya basically, Halo? ya, Oh, oke, sorry. Basically it's decentralized. Jadi kita nggak perlu rely on Amazon Web Services atau Steam nge-store aset-aset yang kita miliki. Itu sih. I see. Kalau boleh tahu, elemen blockchain apa aja sih Kak yang ditawarin atau yang diberikan oleh tim Mythic Protocol di dalam in-game ini? Sebenarnya semua yang tadi kita bicarakan sih, itu Bah, itu ya. semua adalah bonus-bonus dari menggunakan blockchain system. I see. Nah, ini ada yang jawab nih tadi. Saya paling jago main FIFA katanya. Aduh. Terus Oke. Boleh nih Kayaknya diajak nih nggak? boleh sekali kita ajak gitu ya, pintu lawan tim MP ya. yuk. Kayaknya Yuk, seru yuk. sih. Harus ya. Ayo, halo Harus. teman-teman admin, halo boleh dibantu yuk. Kita main yuk bareng sama tim MP yuk. Yuk. taruhannya satu Oh, ETH nih. aduh. Waduh. Waduh. Itu satu Waduh. ETH-nya dari dompet Dev ya. Gue sih, gue kayaknya nggak sepede itu sih. I see. Ini by the Kira way tadi tim di Ken, patungan dong Ken. Oh, Kan patungan. tim. Lu 70%, gue 30% deh.
I see. By the way tadi di kolom komen juga ada yang nanya nih, aku lihat tadi ada yang tanya game-nya cuma buat PC ya? Terus dijawab, "Saat ini baru PC Kak, tahun depan bakal dirilis mobile-nya juga." Wah, jadi tahun depan bakal ada mobile-nya juga nih ya, Kak? Jadi teman-teman bisa main lewat HP juga nih lebih enak, kalau yang nggak punya PC. Iya. Keren. Jadi benernya, ya sebenarnya sekarang yang mobile version juga udah ada, tapi kan, Mhm ya internal QA kita emang panjang kan, jadi itu baru bakal dirilis tahun depan. Kenapa mungkin kayak kenapa PC dulu, soalnya to be honest buat developer, build game di PC paling gampang karena, kita nggak banyak makan waktu optimasi di spek-spek aneh-aneh. Kalau di Android gitu kan, mhm, Android kita harus, optimasi untuk ratusan device kan, ratusan jenis atau mungkin ribuan jenis device. Jadi itu mmm, takes time, jadi itu malah jadi memperlambat fokus kita untuk nge-validate, untuk dapetin feedback user, tentang gameplaynya sendiri. Feedback yang kita dapetin malah, "Oh ini Kak, kok ini nge-crash ya? Kak, ini kok nge-lag ya?" Padahal yang kita pengen dapetin adalah, "Oh ini kok, experience-nya seru ya? Oh ini kok bosnya kurang susah ya?" Yang kita mmm, pengenin kan sekarang itu tuh, makanya kemarin kita fokusin ke PC, karena buat kita sebagai developer, bikin build game di PC itu jauh lebih manageable, karena mhm, nggak terfokus ke optimasi device-nya. Iya, jadi bahkan dari pre-alpha kita udah dapat feedback nih. Betul kata Dev, ujung-ujungnya feedback yang kita dapat, wah kayaknya kita perlu perlu difficulty yang lebih susah nih, kita perlu kayaknya ada pengaturan nih difficulty-nya kira-kira gimana, karena banyak dari community member kita rasa gampang jadinya, udah main berapa jam udah gampang banget, udah tahu apa kombinasinya segala mmm. gitu Ya, sih. I see. Jadi pengen juga, ngasih experience challenge gitu ya ke maksudnya pemain-pemain MP juga, ter-challenge gitu untuk main terus, gimana nih pengen pengen yang lebih susah, pengen terus pengen terus pengen terus gitu, jadi pengen main terus. I see. Kak Kenichi dan Kak Dev mau tanya dong, tadi kan udah disebutin tuh beberapa, kayak kalau misalnya, sebagai, developer bikin game di mobile itu lebih challenging dibandingkan di PC. Nah, selama, pembuatan Mythic Protocol ini the biggest challenge-nya tuh apa sih, Kak? Sampai akhirnya, yang paling ibaratnya tuh kayak, "Wah gila ini nih perjuangan banget sih bikin bikin MP tapi worth it," gitu. Ini game development side ya, Mmm, oke. Dev mungkin lu lebih tahu kali ya di situ ini ya. kalau game development side mungkin kita juga nggak terlalu, karena kita bukan dari tim development, kita nggak bisa terlalu banyak bisa kasih, input dari sana sih. Cuman kalau dari pengalaman kita, mungkin kan Kak, biasanya kalau bikin game multiplayer itu pasti salah satu yang paling challenging adalah koneksi, masalah internet. mhm, Jadi, eee eee, kalau misalnya kalau misalnya bikin game terus multiplayer, ada satu nge-lag kan bakal kerasa banget ya di tim, ada satu hilang, ada satu kerasa nge-lag, itu bakal ngerusak sinergi antar teman-temannya. Nah itu optimasi untuk, connectivity itu sangat-sangat challenging biasanya, kalau masalah teknis ya. Tapi sebenarnya kalau in general dari Mythic Protocol sendiri, mhm, itu banyak banget. Jadi nggak cuma dari development, tapi dari sisi bisnis, dari IP development, dari marketing. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat ya, ini kan teknologi yang kalau dari penelitian tuh ini ibaratnya kayak kayak internet di tahun 97, internet tahun 95. Internet 95 tuh saya masih ingat, itu saya masih pakai modem Telkomnet instan yang tenot tenot tetet, yang kalau orang telepon ke rumah saya langsung mati itu internetnya. Jadi kan ini kan kayak masih early banget, di mana ketika masih early banyak, perubahan-perubahan, yang dalam hitungan minggu dari sisi tren, dari sisi teknologi, itu juga sangat-sangat, penting untuk kita lihat perkembangannya, sehingga tim kita harus dituntut untuk bisa agile, untuk bisa adaptif. Karena kalau misalnya misalnya ketika kita ketinggalan untuk, eee, kan tiap kali ada tren kan kita selalu ada pilihan, "Oh ini kita harus ngikutin atau enggak," atau kita harus stick to the plan. Itu pasti ada decision-decision kecil yang harus kita bikin tiap harinya ketika ada perubahan-perubahan seperti itu.
I see. Jadi secara general, salah satunya adalah, internet ya, Kak, ya? Iya. Oh, I see. Oke, nah ini aku mau tanya lagi nih, Kak. By the way kalau teman-teman yang lain mau nanya juga boleh banget nih guys, ditulis aja di kolom komentar. Silakan bertanya di kolom komentar voice channel ini biar gampang dilihat. Dan, yang nanya juga bisa langsung jawab ya, kayaknya ini beberapa dijawab juga langsung sama teman-teman MP ya? Ya Kak Dev sama Kak Kenichi? Iya. I Iya. see, di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, menurut, tim Mythic Protocol nih, hal terpenting dari game Web3 itu apa sih? Maksudnya apakah, menurut Kakak-Kakak yang penting itu adalah memberi, kepada player benefit berupa materi ataukah lebih condong ke, lebih ke experience dan journey aja nih yang, Wah, better-nya ini gitu? pertanyaan susah nih. Soalnya Wah, tiap orang pasti punya hipotesis mmm, masing-masing dan belum ada winner-nya kan kita nggak tahu siapa yang bener. Tapi tergantung perspektif sih sebenarnya. Nanti mungkin kan juga bisa tambahin ya. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin video game Web3, yang pasti ya make sure elemen video gamenya jangan sampai jadi nomor dua kan. Uh, Maksudnya gini, kalau misalnya apakah purpose dari Web3 games adalah earning? Um, Mungkin kalau kita kurang setuju karena earning ya just one of the result aja. Kalau kita ngomongin video game Web3 ya pasti elemen video game-nya ini harus benar-benar rich banget. Video game ini benar-benar dibikin dengan proper, mekanik game yang keren, user experience yang bagus banget, bisa kasih meaningful experience ke usernya, dan pada ujung-ujungnya itu bisa bikin apa ya? Bisa bikin orang main bareng teman-teman, bisa enable collaboration. Itu yang menurut kita uh, sangat-sangat penting sih untuk di Web3 game. Soalnya kalau yang dari sisanya, bukan sisanya ya, kayak fitur-fitur atau teknologi kayak NFT itu, ya itu cuman kayak salah satu fitur dari Web3 games. Tapi itu bukan kayak main course-nya lah. Make sense nggak? Make sense tuh. make sense, Kalau make sense. dari gua selain itu juga ada roadmap yang jelas sih. Jadi development Iya. game, kita mengerti development game will not take a short time to build. A good game especially ya, nggak bakal gampang banget, nggak bakal dalam waktu singkat untuk dibikin lah. Jadi a clear roadmap kira-kira kapan gamenya bisa expected to be launch, dan kalau bisa stick to it, then great. Cuma paling nggak udah ada clear roadmap kira-kira kapan mau kelarin, kira-kira at certain stage udah sampai mana kira-kira gamenya. Itu sih kalau menurut gua untuk game, karena kejelasan itu yang membuat orang yakin terhadap satu plan dari game developers juga. I see, I see. Oke, iya sebenarnya, eh benar juga sih tadi kata Kak Dev sama Kak Kenichi. Kayak main game ya tergantung dari kitanya. Kita mau nyarinya apanya, mau earn-nya atau mau lebih ke experience-nya. Tinggal dipilih aja perspektifnya masing-masing gitu. Nah, Kak, menurut Kakak, gimana sih, ngelihat perkembangan, game tuh di dunia Web3 ke depannya itu akan gimana sih, Kak? Semacam kalau menurut gue ya, Mmm, kita lihat boleh. dengan game-game ini gue endorse secara free deh. Game-game kayak Design Time, Metalcore, terus Big Time, Rubium, kita lihat they have a very big future in Web3. Kita yakin sih sebenarnya Web3, makanya juga kita masuk ke landscape ini juga karena kita yakin Web3 is the way to go for gaming. Itu sih. Mmm, I see. Jadi perjalanannya masih panjang banget ya, Kak? Kayak masih Yes. akan Jadi terus berjalan. Mhm.
Betul, karena kita juga masih harus lewatin waktu, seperti Dave bilang, kayak kita perbandingan dengan masa-masa awal internet, banyak hal kita masih perlu adjustment, banyak hal orang masih belum banyak yang mengerti tentang Web3, bahkan kita sendiri pun, kita juga masih belajar tentang, Web3 space. Jadi, it will take some time for us to actually know about the landscape. Ya. I see. Sama tadi yang di-mention-kan di awal juga something yang menurut saya itu bakal jadi something menarik. Jadi, kan salah satu yang dengan adanya Web3 ini orang jadi punya ownership, itu dengan mereka bisa dengan sistem yang decentralized, how they interact with their item, dengan karakter dengan game mereka itu nggak harus melakukan yang itu aja. Jadi kalau misalnya saya main Super Mario gitu. Saya kalau mau interaksi sama Mario ya saya harus buka Nintendo saya harus main gamenya itu. Tapi dengan Web3 ini saya punya ownership di sana. Oh, saya bisa mengakses karakter Mario yang sudah saya beli ini melalui media lain, atau bahkan saya bisa melihat karakter yang saya punya, Mario yang saya punya ini itu main film di sebuah TV series indie yang dibikin sama fans. Itu jadi membangun emotional ownership yang sangat-sangat dalam dengan karakter game yang kita atau item game yang kita miliki itu jadi bisa jadi unlimited ke depannya. I see. Jadi dibikin simpler gitu ya Kak ya. Jadi nggak harus terpaku dalam satu hal kayak tadi misalnya Nintendo cuma bisa di Nintendo doang, tapi ini bisa bisa menyeluruh lah. Maksudnya Ya, ibaratnya bisa bisa mencakup segala-gala macamnya gitu. I see. Ini aku lihat tadi di komen ada yang ngajak mabar. Ayo ada yang mau main bareng MP dari Kak Signoids. Diajak guys. Masa Dan iya nggak sebagai mau? catatan yang bisa pakai sniper jago berarti. Wah. betul, betul banget tuh. Um, Mm, Mungkin tambahan aja sih, mm, mungkin kalau misalnya pada nggak yakin sama Web3 teknologi, kita ngerti, but I think one of the signal yang kita lihat sekarang bahwa udah mulai nih banyak, Web3 games yang keluar, itu salah satunya mungkin ini juga satu yang, bikin Dave juga kemarin sempat excited, Square Enix udah mulai masuk ke Web3. Jadi itu salah satu signal bahwa, oke, kayaknya we're moving towards something big nih di Web3 nih. Karena Square Enix one of the prominent uh, game developers di dunia ya. Itu udah mulai cemplungin diri juga ke dalam Web3 gitu sih. Ya. Wah, mantap. Oke. By the way Kak, ini kan Kak Kak Dev dan Kak Ken itu juga datang dari ibaratnya community gitu ya, dari tim community-nya juga gitu. Nah, mau tahu dong Kak, seberapa penting sih komunitas menurut Kakak untuk perkembangan Mythic Protocol? Wah, penting banget. Makanya juga kita tadi sangat mengedepankan sisi kolaboratifnya. Itu juga karena kita lihat komunitas itu berpengaruh besar terhadap perkembangan game dan franchise ya. Kita lihat game-game sekarang yang kayak Roblox, Minecraft, Fortnite, tanpa komunitas mereka, tanpa creators mereka, mereka nggak bakal bisa retain as much gamers as they have now. Dan ini arah kedepannya emang value generation dari community, dari public itu sangat penting buat game. Makanya kita sangat mengedepankan komunitas juga. Kita selalu ada dua kata nih di Mythic Protocol yang selalu kita depankan adalah collaboration dan evolution. Jadi kita berkembang bareng dan kita berkolaborasi bareng dengan komunitas kita, dengan semua stakeholders yang kita miliki, baik itu gamers, baik itu investors, creators, community, semua kita usahakan untuk kita berkolaborasi bareng lah. Ya. Dan bahkan kita juga lagi siapin sebuah program kali ya kan.
di mana kayak kita berusaha nge-enable komunitas yang pengen terlibat lebih dalam ke komunitas ke Mythic Protocol kayak, "Oh saya, jago bikin, cerita, saya pengen contribute something di Mythic Protocol." Atau misalnya kayak, "Oh saya jago saya punya skill set, untuk bisnis sehingga saya bisa contribute untuk mikirin bisnisnya Mythic Protocol," atau anything, atau misalnya, "Oh saya punya, toko di mana toko itu bisa dipakai buat, kolaborasi sama Mythic Protocol atau jualan bareng, Mythic Protocol." Itu something yang kita lagi siapin programnya, di mana kita pengen, lebih dalam lagi ngajakin komunitas-komunitas yang orang-orang di komunitas yang pengen terlibat lebih jauh sama kita sih, untuk bisa grow bareng. Hmm, I see. Berarti ibaratnya pengen lebih deket gitu ya sama, komunitasnya bukan hanya dari sisi, in game atau main game, tapi juga pengen ngerangkul dalam, prosesnya juga gitu ya, Kak? Proses, Mythic Protocol. Wow, keren. Nah nih, Kak Ken sama Kak, Kenichi, aku pengen, tanya juga dong, road map-nya nih ke depannya Mythic Protocol akan gimana sih, Kak? Sebelum kita akhirnya, ke pertanyaan terakhir. Uh, Tadi ada di tease dikit sama Dev. Jadi sebenarnya in the short term kita bakal announce NFT collection kita yang baru. Ini bakal eksklusif. Jadi stay tuned to our social media and our Discord. Ntar kita bakal announce juga lewat platform-platform kita terkait NFT collection ini. Tapi in terms of game development, seperti yang kalian tahu udah tadi gue sama Dev juga udah mention, kita sekarang lagi di pre-alpha, but next year Q1 probably the end of Q1 atau early Q2-nya next year kita udah keluarin alpha versionnya kita, dan expect the beta build itu towards second half of next year, ya semester 2 tahun depan. Itu Hmm, sih. Dan sebenarnya untuk produk-produk yang karakternya, land-nya segala itu bakal dirilis juga lebih dekat ke beta kita juga. Tanggal pastinya kita belum bisa announce sekarang. I see. Jadi, ditungguin aja nih ya teman-teman, mungkin yang tertarik dengan Mythic Protocol boleh, join ke Discord-nya atau sosial medianya teman-teman, Mythic Protocol. Nanti bisa dilihat-lihat nih roadmap-nya ada dan tahun depan banyak, juga kegiatan-kegiatan dari tim Mythic Protocol gitu. Oh ya by the way buat teman-teman yang ikut, live kali ini, mau ngingetin kalau kita, dari tim, Pintu dan tim Mythic Protocol bagi-bagi, eee, whitelist buat teman-teman. Jadi akan ada 2 silver dan 4 bronze compass medallion whitelist dari tim Mythic Protocol. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal masuk ke dalam link, swipe widget aja yang ada di pengumuman atau yang ada di dalam, eee voice channel chat di dalam sini, nanti tinggal diklik aja masuk ke dalam, tinggal ikutin step-stepnya gimana cara ngikutin, whitelist-nya gitu. Ntar untuk pengumuman pemenangnya langsung dari tim Mythic Protocol ya, Kak Dev dan Kak Kenichi. I see. Nah, nih kira-kira teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ke tim Mythic? Ayo, boleh yang mau nanya silakan. Silakan. Oke, makasih teman-teman pertanyaannya. Aduh, Gue I juga see. udah share link ya. Itu Ah, jadi nih boleh. buat yang pada mau tahu Compass Medallion itu whitelist-nya itu buat apa sih? Compass Medallion itu NFT-nya buat apa sih? Itu bisa cek juga di link-nya. Jadi in short sih sebenarnya Compass Medallion ini NFT yang kita bikin buat komunitas kita. Jadi it will be a free mint, dan ini benefits-nya lebih untuk in game. Jadi ntar pas game-nya udah rilis nih, you can enjoy some in-game benefits. For example, ntar ada seasonal in-game airdrops. Terus juga kalau misalnya yang mau enjoy langsung, kayak alpha kita ntar itu kan bakal close alpha tuh.
Jadi medallion holders bakal dapat akses lebih awal untuk our builds ke depannya. Wah, ini ibaratnya eh versi apa ya namanya? Fast access apa? Bukan fast access, Early apa access, namanya ya? Free early access, access. free access, sorry. Yes. Iya, wah seru banget nih. Nih teman-teman, masa sih nggak mau dapat beginian? Aduh, NFV ya teman-teman, sorry. Oke, nah kayaknya itu aja sih untuk kali ini. Ini makasih banyak loh Kak Dev sama Kak Kenichi udah mau ditanya-tanyain dan gabung di live Discord-nya Pintu nih. Sorry banget lagi sakit-sakit malah ditanyain terus. Makasih loh udah Kita mau yang jawab seneng dengan banget malah sabar. diundang di sini. Thank you banget lah Iya, udah diundang di sini. betul sekali. Sama-sama guys. Semoga ini beneran ya kita mau main FIFA ya. Main nggak ya? Halo Ilham, halo Rainer, kita main FIFA Eh, dong. Dev, tolong Ya, PSN ID-nya tolong di-share di chat ya. siap, siap. I see. Oke deh, makasih banyak nih ya kakak-kakak, Kak Kenichi dan Kak Dev dan teman-teman juga yang udah hadir di sini. By the way, sebelum aku closing acara malam ini, setelah ini kita mau ada game night nih teman-teman. Kita mau main Stumble Guys bareng. Jadi teman-teman yang udah kangen main Stumble Guys, boleh banget join setelah live ini selesai di channel gaming. Jadi be prepare, silakan yang belum download Stumble Guys-nya boleh banget di-download sekarang. Latihan dulu sebentar ya, kira-kira 4 menit bolehlah latihan. Bisa, ntar kalau menang eh kasih apa ya? Ah, nggak tahu deh nanti dilihat aja sih gitu. Oke deh, makasih banyak teman-teman yang udah hadir. Makasih banyak Kak Kenichi dan Kak Ken. Selamat malam semua. Thank you Thank Nabe. you. Thank Thank you you, teman-teman Thank you. Nabe. semua. Thank you for being such a Thank you delightful semua. host. Thank you banget semua Yeay. udah datang. Thank you Thank you for teman-teman being the semua. best speaker. Thank you guys. Thank Cepat sembuh you. ya. Siap, thank you, Ah, thank iya, you. thank you. Bye bye. Bye Oke, guys. Thank you yang bye-bye. udah datang. Yuhu, thank you Kak Ans, Kak Crypto Holder. Thank you juga tadi Kak Signoids juga thank you. Kak Om L, thank you Om L. Kak Guel, thank you. Om Our Melts, Kak Is Vanity, Kak Jacksonier, Om Jack, thank you banget. Terus ada admin Robby, thank you banget udah datang juga. Om Shu, Om Stinky Tofu dan Om Yuris, thank you banget udah tap in juga nih. Sampai ketemu di channel sebelah ya. Kita main Stumble guys. Bye bye guys. See ya.